Selamat pagi, kita bertemu kembali di pembelajaran daring ekonomi untuk kelas 12 IPA 2 dan 12 IPA 3 bagian B. Nah, materi kita saat ini yaitu kita akan memasuki bab 2 yaitu tentang persamaan dasar akuntansi. Nah, persamaan dasar akuntansi. Nah, maksudnya adalah ini adalah materi yang paling dasar atau materi akuntansi yang paling dasar. Jadi untuk itu harap didengarkan baik-baik, disimak baik-baik karena kalau kalian tidak paham di dasar, kalian tidak akan bisa melanjutkan ke materi berikutnya. Oke, konsep persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi itu terdiri atas 3 bagian, yaitu harta atau aset, utang atau liabilitas, dan modal atau ekuitas. Jadi, rumus untuk mencari persamaan dasar akuntansi adalah harta sama dengan utang atau harta sama dengan modal. Maksudnya gini, misalnya kalian punya harta, anggaplah harta yang kalian punya adalah handphone. Nah, misalnya kalian punya handphone. Handphone itu kalian dapatkan ada 2 opsinya. Misalnya kalian untuk membeli handphone tersebut kalian bisa utang atau kalian bisa menggunakan uang kalian sendiri. Menggunakan uang kalian sendiri di sini maksudnya modal. Jadi harta sama dengan utang atau harta sama dengan modal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa rumus persamaan dasar akuntansi adalah harta sama dengan utang ditambah modal. Misalnya harta yang kita miliki tadi handphone, anggaplah harganya 2 juta. Berarti di sebelah kiri jumlah harta kita adalah 2 juta. Misalnya 2 juta ini kita dapatkan dari kita utang ke orang tua kita. Kita minjam uang orang tua. Berarti harta sama dengan 2 juta, utang sama dengan 2 juta. Sementara modalnya 0. Kenapa modalnya 0? Karena uang yang kita dapatkan tadi untuk membeli handphone itu kita dapatkan dari hasil utang, bukan hasil modal atau uang kita sendiri. Jadi 2 juta sama dengan 2 juta ditambah 0. Sama dengan artinya sama atau seimbang. Jadi sebelah kiri dengan sisi sebelah kanan harus seimbang atau jumlahnya sama. Jika jumlah hartanya 2 juta, jumlah utangnya 1 juta, berarti jumlah modalnya adalah 1 juta. Jika jumlah hartanya 500.000, jumlah utangnya 300.000, berarti modalnya adalah 200.000. Jadi intinya jumlah harta harus sama dengan jumlah utang ditambah modal. Pengelompokan akun. Akun dibagi menjadi 2 bagian, yaitu akun real dan akun nominal. Akun real adalah akun yang benar-benar tampak. Akun real terbagi menjadi 3, yaitu harta, utang, dan modal. Sementara akun nominal terbagi menjadi 2, yaitu pendapatan dan beban. Nah, harta di sini adalah segala sesuatu yang kita miliki atau kita punyai. Sementara utang adalah kewajiban kita atau pinjaman kita kepada pihak lain yang harus kita bayar atau kita lunasi. Sementara modal itu adalah uang kita sendiri. Modal ini bisa berbentuk uang kas, bisa juga berbentuk barang. Kemudian akun nominal terbagi menjadi 2, yaitu pendapatan dan beban. Kenapa akun pendapatan dan beban tidak dimasukkan ke dalam akun real atau akun yang nyata? Karena pendapatan ini adalah penghasilan atau gaji kita yang belum kita terima. Misalnya buruh bangunan biasanya mengerjakan pekerjaannya dulu baru mendapatkan penghasilannya. Nah, itu namanya pendapatan. Jadi dia bekerja dulu, baru setelah itu dia mendapatkan pendapatan. Sementara beban juga dikatakan sebagai akun nominal, bukan akun real.
Karena beban ini juga kewajiban kita yang harus kita bayar, tapi duluan kita rasakan manfaatnya. Misalnya beban listrik atau PLN. Kita memakai dulu listriknya atau kita lebih dulu menggunakan listrik baru kita bayar, atau air kita sudah pakai dulu airnya baru kita bayar belakangan. Nah, jadi akun pendapatan dan akun beban itu dikelompokkan ke dalam akun nominal atau yang tidak real, sementara akun real adalah akun harta, utang, dan modal. Jadi secara umum itu dalam akuntansi ada 5 akun: harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Nah, ini biasanya disingkat menjadi HUM-PB. Oke, kita akan bahas jenis-jenis harta atau jenis-jenis akun harta. Nah, harta dikelompokkan menjadi 4. Ada yang namanya harta lancar, ada harta tetap, ada harta tidak berwujud, ada investasi jangka panjang. Harta lancar ini adalah harta atau sesuatu yang kita miliki yang mudah dicairkan menjadi uang tunai. Contoh harta lancar misalnya kas, piutang, perlengkapan, peralatan, asuransi dibayar di muka, sewa dibayar di muka, dan lain-lain. Kemudian ada namanya harta tetap. Harta tetap contohnya adalah tanah, gedung, kendaraan, dan lain-lain. Kemudian ada harta tidak berwujud. Harta tidak berwujud maksudnya adalah harta kita atau kepunyaan kita, tapi wujudnya tidak ada, tidak seperti harta lancar dan harta tetap. Contohnya adalah hak cipta, hak paten, merek, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir jenis harta yaitu investasi jangka panjang. Contohnya saham dan obligasi. Akun utang dibagi menjadi 3, yaitu ada utang jangka pendek, ada utang jangka panjang, dan ada utang lain-lain. Utang jangka pendek adalah utang kita yang masa pelunasannya kurang dari 1 tahun. Utang jangka panjang adalah utang yang masa pelunasannya lebih dari 1 tahun. Sementara utang lain-lain adalah yang tidak masuk ke dalam utang jangka pendek maupun jangka panjang. Contohnya ada utang bank, ada utang hipotek, dan lain-lain. Kode akun. Kode akun di sini maksudnya nomor akun. Tadi kita mengenal ada 5 akun. Yang pertama harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Kode akun maksudnya kelima akun tadi perlu kita berikan angkanya atau perlu kita berikan penomoran. Nah, biasanya penomoran dimulai dari akun pertama yaitu H atau harta. Nah, kode akun harta selalu dimulai dengan angka 1, diikuti utang selalu dimulai dengan angka 2, kemudian modal dimulai dengan angka 3, pendapatan dimulai dengan angka 4, dan beban dimulai dengan angka 5. Misalnya akun harta, kas. Kas biasanya kode akunnya dimulai dari angka 1, misalnya 3 digit. Biasa yang dipakai adalah 3 digit angka. Kita anggap 111. 111 adalah kode akun untuk kas. Kemudian di bawah kas ada yang namanya akun piutang yang juga termasuk ke dalam harta. Berarti piutang kode akunnya adalah 112. Misalnya utang usaha kode akunnya berarti dimulai dengan angka 2, misalnya 211. Modal dimulai dengan angka 3, misalnya 311. Pendapatan dimulai dengan angka 4, misalnya 411. Dan beban dimulai dengan angka 5, misalnya 511. Selanjutnya kita bahas tentang transaksi yang menyebabkan perubahan harta dengan harta. Jika terjadi pembelian harta secara tunai, misalnya kita membeli mobil secara tunai, maka perubahan yang terjadi terhadap transaksi kita adalah
harta kita bertambah berupa mobil, sementara kas kita berkurang. Diulangi, kita membeli harta secara tunai. Berarti harta di sini maksudnya adalah yang akan kita beli. Bisa mobil, bisa rumah, bisa gedung, bisa tanah, bisa barang yang lain. Nah, berarti kalau kita membeli harta secara tunai, harta kita bertambah. Yaitu apa yang kita beli, misalnya mobil. Berarti mobil bertambah, kemudian uang kita berkurang atau kas kita berkurang. Kenapa berkurang? Karena kita gunakan untuk membeli mobil. Mobilnya bertambah, kasnya berkurang. Kemudian yang kedua, penerimaan piutang usaha. Piutang usaha itu adalah harta kita atau uang kita yang dipinjam oleh pihak lain. Nah, misalnya penerimaan piutang usaha atau kita menerima pelunasan piutang usaha atau dalam artian orang membayar utang ke kita. Nah, berarti perubahan yang terjadi adalah uang kita bertambah, kas bertambah, piutang kita berkurang. Karena piutangnya sudah dilunasi. Berarti kas bertambah, piutang berkurang. Kemudian yang ketiga, penjualan harta secara tunai. Misalnya, mobil yang kita beli tadi kita jual kembali. Berarti pengaruhnya adalah penjualan harta secara tunai berarti harta kita berupa mobil berkurang, kemudian kas kita bertambah. Kenapa bertambah? Karena kita melakukan penjualan secara tunai, artinya kita menerima uang. Jadi penjualan secara tunai, pengaruhnya terhadap transaksi adalah mobil berkurang karena sudah dijual, dan kas bertambah hasil dari penjualan secara tunai. Transaksi yang mengakibatkan perubahan harta dengan utang. Yang pertama, pembelian harta secara kredit. Misalnya kita membeli mobil secara kredit. Bedanya tunai dengan kredit adalah kalau tunai kita langsung bayar, kalau kredit kita utang. Misalnya kita membeli mobil secara kredit. Berarti mobil bertambah karena sudah kita beli. Sementara utang kita bertambah. Kenapa utang kita bertambah? Karena kita membelinya secara kredit. Berarti memunculkan adanya utang. Kalau tadi kita membeli secara tunai, maka kas kita berkurang. Tapi karena kita membeli secara kredit, jadi utang berkurang. Mobil bertambah, utang bertambah. Karena kita membeli harta secara kredit. Yang kedua, memperoleh pinjaman dari kreditur. Kita minjam uang dari orang lain. Berarti kas kita bertambah. Kenapa kasnya bertambah? Karena kita minjam uang dari pihak lain atau kreditur. Berarti uang yang kita pinjam itu menjadi harta atau menjadi kas buat kita. Kas kita bertambah, kemudian utang kita juga bertambah. Kemudian yang ketiga, membayar utang usaha. Kita mau bayar utang. Kita bayar utang menggunakan apa? Menggunakan kas. Berarti kas kita berkurang, utang kita berkurang juga. Karena kita udah bayar utangnya. Jadi utangnya berkurang, kasnya juga berkurang. Karena kita gunakan kasnya untuk membayar utang. Transaksi yang mengakibatkan perubahan harta dengan modal. Investasi yang dilakukan oleh pemilik modal. Misalnya, seorang pemilik perusahaan menginvestasikan uangnya di perusahaan sebesar 100 juta. Berarti pengaruhnya adalah kas bertambah. Kas ini bertambah dari hasil yang diinvestasikan. Kas bertambah, modal juga bertambah. Kemudian kita memperoleh pendapatan. Atau kita memperoleh penghasilan. Berarti kas bertambah, modal juga bertambah. Untuk pencatatan transaksi pada persamaan dasar akuntansi, kita akan langsung latihan. Kalian boleh buka LKA atau lembar kerja akuntansi kalian. Buka di halaman 2, yaitu latihan P1. Kita akan coba latihan mengerjakan persamaan dasar akuntansi.
Oke, kita akan coba latihan untuk mengerjakan latihan P1 yang ada di halaman 2. Nah, perhatikan, biasakan kalian menggunakan pensil agar tidak banyak coretan dan tidak banyak kesalahan. Nah, kita baca, Salon Sekar Kedaton milik Nyonya Ayu yang beralamat di Jalan Joyo Utomo 504 Malang baru dibuka awal tahun 2019. Ditempatkan di kamar paling depan rumahnya, sementara kamar tersebut tidak dimasukkan ke dalam aset salon, tetapi dianggap menyewa. Nah, anggaplah paragraf pertama ini adalah informasi awal. Jadi ini tidak ada hubungannya dengan yang akan kita kerjakan. Nah, kita baca kembali. Selama bulan Januari 2019, transaksi keuangan yang dilakukan sebagai berikut. Nah, ini yang akan kita kerjakan. Transaksi keuangan mulai dari 1 Januari sampai 31 Januari. Kita baca transaksi di tanggal 1 Januari. Nyonya Ayu menyetor uang tunai sebesar 100 juta rupiah sebagai investasi pertamanya atau modal awalnya di salon. Nah, transaksi ini akan kita masukkan ke tabel persamaan dasar akuntansi. Nah, kita baca kembali, Nyonya Ayu menyetor uang tunai 100 juta sebagai investasi pertamanya atau modal awalnya di salon. Nah, untuk tanggal 1 Januari kita tulis tanggal 1 Januari. Nyonya Ayu menyetor uang tunai. Uang tunai di sini dianggap sebagai kas. Karena dia menyetor uang tunai 100 juta rupiah, berarti kasnya bertambah. Kita anggap ini dalam ribuan. Kita tidak perlu tulis 100 juta, tapi cukup 100 ribu. Supaya dia muat di kolomnya. Nah, menyetor uang tunai berarti kas. Kasnya bertambah 100 ribu. Kemudian, sebagai investasi pertamanya atau modal awalnya di salon, kasnya bertambah 100 ribu. Berarti modalnya juga bertambah 100 ribu. Kita kembali ke rumus persamaan dasar akuntansi, yaitu harta sama dengan utang ditambah modal. Hartanya yaitu kas 100 ribu sama dengan utangnya 0, modalnya 100 ribu. Berarti 100 ribu sama dengan 100 ribu. Berarti transaksi untuk tanggal 1 Januari kita sudah benar atau sudah balance. Kita lanjut ke transaksi tanggal 2 Januari. Membeli secara tunai peralatan salon seharga 30 juta. Kita membeli secara tunai peralatan salon seharga 30 juta. Kita membeli berarti menggunakan kas dong. Nah, karena kita membeli berarti kas kita berkurang. Berkurang berapa? 30 ribu. Nah, biasanya dalam akuntansi kurang itu disimbolkan dengan tanda kurung. Kurang berarti kita hitung kembali kas kita yang awalnya 100 ribu, karena di tanggal 2 Januari ada pengurangan 30 ribu, maka kita kurangkan 100 ribu dikurang 30 ribu berarti 70 ribu. Berarti kemudian membeli secara tunai peralatan salon. Nah, kita membeli dengan menggunakan kas kita berkurang. Nah, berarti peralatan salon kita bertambah sebesar 30 ribu. Ini kita turunkan, yang ini juga kita turunkan. Kita cek kembali, harta sama dengan utang ditambah modal. Harta berupa kas 70 ribu, harta berupa peralatan 30 ribu, berarti harta sama dengan 70 ribu tambah 30 ribu, 100 ribu. Utang masih 0 tambah modal 100 ribu, berarti harta sama dengan utang tambah modal 100 ribu sama dengan 100 ribu, balance atau seimbang. Kita lanjut ke tanggal 3 Januari. Nah, kalian lanjutkan sampai selesai tanggal 31 Januari. Pastikan hasilnya balance atau seimbang. Setiap satu transaksi atau per tanggal transaksi pastikan kalian menghitung berapa total hartanya,
Kemudian bandingkan dengan total utang dan modalnya. Selamat mengerjakan. Apabila ada pertanyaan, jangan segan-segan bertanya.